Breaking news ya guys ya, anggota Brimob yang lindas Afan pakai rantis Kompol Kusmas dipecat dari Polri. Kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan. Inilah hukum yang diharapkan oleh rakyat. Jadi Brimob yang menabrak Afan hingga meninggal itu dipecat secara tidak hormat. Jujur, sebenarnya saya kasihan melihat reaksi dari bapak polisi ini. Tapi ya itulah resikonya. Coba kita lihat sama-sama ya. Ibarat makan buah si malakama, dimakan mati ayah, nggak dimakan mati mama, gitulah. Untuk negara mengamankan demo terjadi, ya kalau saya bilang musibah itu. Bukan disengaja. Kalau saya sedih, kasihan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar ya Brimob yang menabrak ojol pada saat demo 28 Agustus kemarin hingga meninggal dunia. Akhirnya kini dipecat secara tidak hormat dari kesatuannya ya. Di satu sisi netizen ada yang menyambut baik ya kabar tersebut karena menurut mereka putusan itu dianggap sebagai sebuah penegakan hukum yang sangat diidam-idamkan oleh rakyat. Namun di sisi yang lain netizen merasa sangat prihatin ya, dan menurut mereka seharusnya sanksi penurunan pangkat sudah cukup ya untuk mereka, terutama sopir yang menyebabkan ya salah seorang pendemo harus kehilangan nyawa ya. Jadi seharusnya kata netizen tidak harus diberhentikan, cukup diturunkan pangkatnya saja ya. Apalagi kalau sampai diberhentikan secara tidak hormat, ini menurut netizen sudah berlebihan. Menurut salah satu netizen ya, karena menurut mereka tugas sebagai aparat itu makan buah si malakama, ya kan? Jadi repot lah. Memang saya juga menyadari gitu ya. Memang ada yang mengatakan kan kemarin itu lapis baja bang. Iya lapis baja. Peluru tidak mempan, betul ya kan? Granat pun tidak mempan, betul. Tetapi ada satu yang kelewat ya, yang tidak terpikirkan oleh netizen dan teman-teman kita sekalian. Apa? Walaupun mobil rantis itu kebal peluru, kebal granat, dia nggak kebal api bro. Sementara ya dalam demo-demo yang terjadi kemarin anarkis, itu senjata para demonstran ya, maksud saya adalah para provokator ya, bukan demonstrannya. Itu selain pentungan, batu, itu mereka juga bawa molotov loh. Nah ya, rantis itu tidak kebal terhadap molotov ya. Kalau kebakar udah habis orang di dalamnya, itu terpanggang ya. Makanya benar ini adalah buah si malakama ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan, harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Ketua Sidang yang mulia, Ketua Sidang Kode Etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu, dan saya akan berkoordinasi
dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Ya, saya turut berduka cita itu pertama atas meninggalnya saudara kita Afan gitu ya, yang ojol yang kebetulan dilindas gitu ya. Dilindas oleh aparat pada saat demo 28 Agustus 2025 kemarin ini. Sekaligus ya saya juga menyampaikan turut prihatin ya atas dipecatnya Bapak barusan ya, yang menjadi sopir yang menggilas si Afan tersebut ya. Sekali lagi saya sulit memberikan pernyataan karena ini benar juga buah si malakama bagi seorang konten kreator gitu loh. Ketika ibaratnya itu kurang setuju ibaratnya, ya itu kayak gimana, seperti tidak menghargai nyawa Afan gitu kan. Tapi kalau setuju, saya pun juga memahami alasan Bapak ini melakukan tindakan tersebut ya. Ya nggak ngerti lah, teman-teman aja yang komentar ya. Lanjut. Breaking news ya guys ya, anggota Brimob yang lindas Afan pakai rantis Kompol Kusmas dipecat dari Polri. Akhirnya sudah dipecat ya kan, dipecat secara tidak hormat. Dan Kompol Kusmas ini waktu dia berbicara, ini kan kasusnya kan dibuka secara transparan, media maupun seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia melihat semua kasus ini. Dan dia juga meminta maaf kepada Kapolri dan semua anggota atas kelalaian dalam bekerja. Dan dia waktu berbicara juga menangis sih guys. Coba menurut kalian gimana nih? Tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah tindakan ini atau putusan ini ya, mahkamah militer ini ya? Nggak tahu lah saya ya. Pokoknya apakah ini sudah sesuai, tepat, ataukah berlebihan ya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Mari kita saksikan dua netizen yang berbeda pendapat ya. Ini pendapat yang pertama. Lanjut. Inilah hukum yang diharapkan oleh rakyat. Jadi Brimob yang menabrak Afan hingga meninggal itu dipecat secara tidak hormat. Jujur, sebenarnya saya kasihan melihat reaksi dari Bapak polisi ini. Tapi ya itulah resikonya. Dia menabrak dan melindas ojol hingga meninggal. Jadi dia dipecat dari kepolisian dengan cara dipecat tidak hormat. Tapi ini semua adalah resiko, bagian dari resiko kerja sebagai polisi. Semoga Bapak bisa menerima dengan lapang dada. Dan rezeki tidak hanya di kepolisian, tapi masih ada rezeki-rezeki lain. Mudah-mudahan Bapak bisa ikhlas menerima semuanya. Nah, jadi netizen barusan ini berpendapat bahwa ini sudah tepat putusannya. Ya, terkait itu tidak mengenakan, itu adalah sebuah risiko dari sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu pasti ada keuntungannya, pasti ada juga risiko yang kemungkinan besar berpotensi dialami seperti itu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Menurut Mas Tiawan barusan ya itu sudah hukum yang diharap-harapkan oleh rakyat, walaupun di bagian belakang dia menyampaikan ya semacam turut prihatin atas dipecatnya sopir, bukan sopir ya, itu Brimob yang saat itu menjadi sopir rantis tersebut ya. Lanjut. Totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban. Coba kita lihat sama-sama kan. Ibarat makan buah si malakama, dimakan mati ayah, nggak dimakan mati mama. Gitulah. Untuk negara mengamankan demo terjadi ya kalau saya bilang musibah itu bukan disengaja. Kalau saya sedih, kasihan saya. Iya. Karena kan udah gini ya, sambil cerita ya, kalau saya bilang saya kasihan melihat, saya nggak kenal siapa, Brimob mana, nggak kenal saya, tapi itulah atas nama polisi banyak membantu rakyat, mau lantas, reskrim, banyak, narkoba sampai ke Brimobnya. Iya.
Coba kalau seperti ini, perintah atasan harus datang ke aksi demo, mengamankan aksi demo judulnya. Di dalam perjalanan seperti itu, dikejar massa. Mereka juga kan manusia, walaupun brimob punya rasa takut. Kita bisa lihat sama-sama, bersama-sama kita lihat di media. Korban lari dengan membungkuk. Bisa saja yang namanya mobil rantis itu kan tinggi. Jarak pandang tuh mungkin hanya segini ya. Karena kan besi itu yang di bawahnya. Kacanya itu tuh. Jangan bilang mobil rantis anti peluru. Katakan tuh anti peluru, anti granat. Tapi yang jelas dia punya kaca. Kaca itu bisa dipecah. Pakai besi, pakai bambu, pakai batu. Sementara massa pada waktu itu, malam itu ramai. Berapa ratus orang, berapa ribu orang coba ngejar. Sudah berhenti. Mungkin menurut saya sudah dikira-kira pakai hati, pakai perasaan, oh ini sudah geser. Kalau dibilang ban besar, mobil rantis itu kan bannya besar. Apa ya? Ya kalau kerasa, saya rasa macam apa ya? Ya mungkin terasa, tapi nggak gitu kali ya, namanya besar. Ban dia besar, kecuali ban kecil ya. Kalau ban kecil, pastinya kita nak gila sesuatu itu ya pasti kerasa. Tapi kalau ban besar, biar bagaimanapun itu terasa, tapi nggak gitu kali ya. Dibayang-bayangi dengan rasa ketakutan sehingga panik. Mereka juga panik, takut. Itu kalau saya pastikan, kalau turun 7 orang itu yang di dalam rantis itu mati. Coba 7. Kasihan kalau saya. Dan apa ya? Mungkin cukup dengan sanksi yang diberikan itu penurunan pangkat. Saya rasa sudah cukup. Dicampak ke ujung kulon sana pun saya rasa cukup itu. Iya. Bukan ada kaitan saya yang mau saya sampaikan sama anggota Brimob ya. Itu. Katakanlah sama yang gilas itu. Tidak ada kenal enggak. Tapi ya begitulah. Saya merasa negara ini ya, mereka juga bertugas untuk menjaga keamanan negara. Ya sekarang tinggal negara. Negara itu punya ini ya, punya presiden katakan, Pak Prabowo. Ya hari ini Pak Prabowo yang harus angkat bicara ya Pak Prabowo. Tetap semangat Brimobku, polisiku, kami rakyat yang waras. Kami masih membutuhkan bapak-bapak ya. Ya nggak ada kata-kata lain lah yang bisa saya sampaikan. Saya penggiat media sosial seperti ini lewat di beranda saya. Saya dengar, saya simak baik-baik ya. Oh masalah prosedur di pasukan, Brimob itu kan salah satu pasukan juga kalau di polisi ya, kalau di Polri. Brimob ada yang di Perintis, ada yang di Gegana ya, ada yang ditarik ke Densus 88. Ini kan pasukan inti juga. Tetap semangat ya, untuk Brimob yang lain juga semangat, jangan patah semangat, tetap semangat untuk NKRI. Moga-moga ada keajaiban dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala bisa selesai semuanya. Tetap semangat berjuang ya, membela rakyat, berdiri di garda terdepan untuk NKRI. Merdeka, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah netizen barusan ini pendapatnya berbeda dengan netizen sebelumnya. Menurut netizen barusan ini ya penurunan pangkat saja itu sudah cukup
ya kan, tidak harus diberhentikan karena memang petugas itu ya seperti buah si malakama ya. Ya cuma masalahnya itu masyarakat kita itu sudah antipati gitu loh terhadap aparat dalam tanda kutip secara umum gitu ya, bukan personal per personal, karena kita juga yakin di antara orang yang kurang baik itu pasti ada orang yang baik ya. Jadi di dalam institusi aparat pun pasti masih banyak orang yang baik. Jadi ya makanya ya juga bisa dimaklumi lah ketika netizen itu masih menganggap bahwa pemecatan itu terlalu berlebihan ya kan. Cukup diturunkan pangkatnya saja karena memang ini adalah buah si malakama ya kan. Seperti yang saya sampaikan dalam opening tadi. Kalau penggiringan opini yang dilakukan oleh banyak netizen kemarin bahwa Rantis itu tahan peluru bahkan tahan granat karena Rantis itu memang didesain untuk menghalau huru-hara ya kan, bahkan bisa juga digunakan untuk perang, katanya sih seperti itu ya kan. Tapi sekali lagi saya katakan bisa jadi Rantis itu memang tahan granat, bahkan juga tahan peluru, bahkan juga tahan granat, atau mungkin juga tahan bom nuklir mungkin ya. Tetapi perlu disadari, Rantis itu tidak tahan api, ya. Nah, jadi pendemo atau provokator memang tidak membawa senjata api dan juga tidak membawa granat, tetapi mereka membawa molotov. Molotov itu, ya kan, bahan perusaknya itu adalah bahan bakar, ya kan. Jadi api, gitu. Nah, Rantis kena api, habis itu orang di dalamnya, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.